Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caisa Sagara Ramadan dengan NIM 13052220045. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang topik 1 sampai dengan 7 pada mata kuliah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Yang pertama adalah alam dan manusia. Bagaimana alam tercipta? Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54, yang berarti sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maksudnya Allah Tuhan seluruh alam. Lalu, dari apa manusia diciptakan? Disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 28 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Dalam perspektif Islam, alam dan manusia memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Islam menganggap alam sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Selanjutnya adalah urgensi agama Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, urgensi agama Islam terletak pada 3 hal, yaitu takwa, ma'rifah, dan ikhlas. Takwa merujuk pada ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ma'rifah adalah pemahaman yang benar tentang agama Islam, dan ikhlas merujuk pada niat yang tulus dalam melaksanakan ajaran agama. Selanjutnya tauhid, ma'rifatullah dan rasul serta takdir. Tauhid atau pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala ada 3 jenis tauhid. Tauhid dalam Islam yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Tauhid uluhiyah adalah pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan diibadahi. Sedangkan tauhid asma wa sifat adalah pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala tentang satu-satunya yang memiliki asma dan sifat yang sempurna. Mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik atau pencipta adalah sangat penting dalam agama Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, "Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Selain mengenal Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Islam mengenal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajaran agama kepada umat manusia, bagaimana tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Selanjutnya adalah makna takdir, jenis-jenis takdir, dan hikmah memahami takdir. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang telah ditentukan. Lalu sumber-sumber hukum Islam. Al-Quran, hadis, dan ijtihad adalah 3 konsep penting dalam agama Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang dianggap sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat muslim. Sedangkan hadis adalah koleksi riwayat atau perkataan Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Sementara ijtihad adalah proses penafsiran yang penerapan hukum Islam oleh ulama. Selanjutnya adalah syariat ibadah. Syariat ibadah dalam Islam yaitu taharah, sholat, puasa, dan haji, dan umroh, dan lain-lain. Masing-masing memiliki makna, posisi, manfaat, dan cakupan yang berbeda-beda dalam agama Islam. Taharah, contohnya adalah membersihkan diri dari keadaan tidak suci dan kotor, penting untuk menjalankan ibadah yang benar. Selanjutnya, sholat adalah kewajiban yang dilakukan oleh setiap umat muslim untuk menghormati Allah, dan sholat adalah tiang agama. Puasa adalah kewajiban selama bulan Ramadan yang bertujuan untuk menahan diri dari segala nafsu dan perilaku yang merusak. Ini mengajarkan kendali diri untuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan haji dan umrah adalah rangkaian ritual yang dilakukan di Makkah untuk menunjukkan pengabdian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menjadi penting karena merupakan bagian dari rukun Islam dan kewajiban bagi umat muslim yang mampu. Ketika menjalankan ibadah tersebut, penting memahami makna dan ruang lingkupnya. Selanjutnya adalah akhlak. Konsep akhlak, uhwah, dan tasamuh penting dalam agama Islam. Akhlak mengacu pada perilaku dan karakter baik, sementara ukhuwah adalah persaudaraan dan solidaritas antar sesama muslim. Lalu tasamuh di sisi lain merujuk pada sikap toleransi dan pengertian terhadap perbedaan dan berbagai jenis akhlak termasuk terpuji dan tercela. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral seringkali membingungkan. Dalam ruang lingkup akhlak, perilaku dan komunikasi menjadi penting. Ukhuwah dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk ukhuwah Islamiyah, Wataniyah, dan Insaniyah. Tasamuh juga memiliki beberapa jenis, termasuk Islam, sosial, dan budaya. Menerapkan konsep-konsep ini dapat membantu membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.